diam Ya, gitu kan. kan maksudnya jarang gitu loh wanita yang begitu tertarik sama catur bang, tapi dia bisa bang. Salam Discord. Gue Bayu. Gue Andri. Kita berdua mengucapkan Selamat Hari Hari Kartini Kartini yang jatuh pada hari ini ya, Iya, 21 April. 21 April. Bicara soal Kartini itu tidak bisa lepas dari ranah olahraga sih. Iya, benar. Kalau menurut gue ya, olahraga di Indonesia beberapa itu membawa nama harum Indonesia dari para wanitanya. Wanita ya. Kalau misalnya kita bicara yang sudah lewat, yang atlet-atlet yang sudah, maksudnya sudah lewat tuh sudah melewati masa-masa kemasannya, banyak lah ibaratnya. Tapi yang menurut gue berkesan di dalam hati gue adalah Susi Susanti. Ya itu ratu. Itu emang Itu ibaratnya ratu bulu tangkis lah, iya. ratu bulu tangkis untuk tanah air. Tanah air. Bahkan dibuatkan sebuah film khusus mengenai cerita dirinya dan saat bertemu dengan suaminya, gitu kan. Makna yang paling berkesan bagi gua dari Susi Susanti itu pas ini bro, pas Olimpiade 1992 di Barcelona. Waktu itu lawannya dari Korea Selatan, sekaligus rival abadinya waktu masih aktif bermain bulu tangkis, namanya Bang So-hyun. Bang So-hyun. Waktu itu di final Olimpiade Barcelona dia bisa menang 3 set. 3 set. Dengan skor 5-11, 11-5 dan 11-3. Ibaratnya tuh kalau bicara soal Susi Susanti itu nggak bisa lepas dari yang namanya prestasi membanggakan bulu tangkis di Indonesia. Dia semangatnya bang. Dia semangatnya, euforianya, antusiasmenya Ya, sangat tinggi. Bicara soal prestasi juga Susi Susanti sebenarnya sudah meraih gelar pertamanya itu di tahun 1987. Waktu itu ada gelaran ASEAN di Jakarta. Itu gelar pertamanya. Dia meraih medali emas waktu itu. Terus gelar terakhirnya tuh sebelum pensiun di tahun 1997. Waktu itu dia mengikuti ajang Sudirman Cup di Glasgow, Skotlandia. Salah satu Kartini menurut gue dari cabang olahraga. Kalau menurut lu sendiri Kartini olahraga tuh seperti apa sih? Kalau menurut gua Kartini olahraga tuh adalah atlet wanita yang berprestasi, punya semangat ganda dan bisa mengharumkan nama Indonesia Lewat olahraga. Terpenting memberikan contoh positif bagi para wanita lain yang ada di Indonesia bang, agar terpacu meraih prestasi. Betul. Dan lebih baik lagi sih dalam kehidupan kedepannya. Contoh Kartini dalam olahraga yang berkesan menurut lu? Kalau gue sih berkesan dari Irene Karisma Sukandar. Oh, Dia itu tuh Grandmaster catur milik Indonesia bang. Oh iya, yang Punya kemarin Indonesia, iya. yang kemarin sempat viral sama Deddy Kobuser itu ya. Iya. Oke. Kenapa gue lebih tertarik dia bang? Karena tuh catur biasa identik dengan olahraga orang tua bang. Oh iya benar juga sih. Berpikir kan bang. Berpikir Iya. diam Iya, gitu kan. Kan maksudnya jarang gitu loh wanita yang begitu tertarik sama catur bang. Tapi dia bisa bang. Bisa berprestasi, bisa membanggakan Indonesia. Dan catat pada 2008 dia tuh sudah mendapatkan predikat Grandmaster Internasional. Oh iya tahun 2008. Sejak 2008. Dan sejauh prestasi pernah diraih 2 kali, meraih trofi juara Continental Chess Champion Vietnam 2012 dan Uni Emirat Arab 2014. Sementara untuk sektor individu, dia meraih penghargaan jadi pemain terbaik wanita turnamen Queenstown Chess Classic Selandia Baru 2012, Grand Europe Open Bulgaria 2013. Oh gitu. Jadi itu raihan prestasinya ya. Prestasinya, Prestasinya dari kancah catur internasional. Berarti kan nama Indonesia cukup diharumkan dengan beliau bang. Terus beliau juga belakangan kembali mencuat gara-gara itu ya. Ya. Perseteruan antara Dewa Kipas dan Kutan Chess. Karena akhirnya dia sudah membuktikan dan bertanding dengan 2 orang itu bang, dengan Gotan Chess Ri dan Dewa Kipas beliau Menang ya? Menang. Oke. Terus kalau misalnya olahraga di Indonesia ini kan yang paling terkenal ibaratnya ya, kita bicara yang paling terkenal ya, paling ramai antusiasnya itu kan dari olahraga sepak bola. Iya. Kartini dari sepak bola, kalau gue boleh jujur, kalau gue boleh ngobrol lah ya, Iya. ibaratnya. Kartini dari sepak bola itu menurut gue ada satu sosok yang namanya Ratu Tisha, tau gak lo? Oh iya tahu. Mantan sekjen PSSI. Betul. Kenapa gue bilang dia sebagai Kartini dalam olahraga sepak bola, padahal dia tidak langsung secara langsung di pinggir lapangan ya, maksud gue gitu. Karena dia memiliki catatan impresif, catatan positif ketika masih menjabat sebagai sekjen di PSSI. Salah satunya itu ada sebuah
catatan di mana 4 raihannya Ratu Tisa itu serba pertama dalam sejarah PSSI, bro. Terus serba pertama apa aja Serba tuh, Bang? Kayak misalnya dia menjadi salah satu pionir penciptanya Liga 1 Putri. Oh, Liga 1 Putri ya. Yang tahun kemarin tahun 2019 apa? Iya, pokoknya Populer. pokoknya saat itu Liga 1 Putri itu dia yang ciptain. Terus ada juga namanya Elite Pro Academy. Pro Academy ya. Lalu juga ada tuan rumah Piala Dunia U20 2021. Iya, yang ditunda akhirnya. Gara-gara pandemi Covid, dan juga dia menjadi menciptakan sebuah wakil jabatan strategis AFC dan AFF. Dia tuh menjadi wakil presiden AFF melalui kongres luar biasa pada tanggal 22 Juni 2019 lalu. Berarti emang bukan besar di Indonesia nama Ratu Tisa, tapi di level internasional juga, Bang. Jadi dia ibaratnya tanpa Ratu Tisa Liga 1 Putri nggak ada. Iya. Elite Pro Academy nggak ada. Kemungkinan tuan rumah Piala Dunia U20 juga nggak ada. Iya. Ibaratnya seperti itu. Dan Indonesia juga nggak bisa mampang di AFF dan AFC. Selanjutnya nih, Bang, gue sih ada nih, Bang. Sedikit olahraga ekstrim, Bang. Oh, iya? Mungkin itu identik dengan pria lagi, Bang. Oh. Tapi seorang wanita berprestasi dengan ajang itu, Bang. Itu ada Arya Susanti Rahayu. Pada tahun 2018 namanya diperbincangkan, Bang. Karena tuh dia berhasil meraih medali emas dalam ajang Asian Games. Wih, itu siapa lagi rekornya? Selain itu dia dalam kejuaraan di Cina dia juga meraih medali juga dan mengalahkan salah satu juara unggulan. Pada 2019 ajang dunia juga dan dalam ajang dunia IFC World Cup Xiamen 2019 dia meraih emas. Dan selanjutnya meraih rekor dunia karena berhasil meraih catatan 7 detik dan kategori speed. Wih, mantap juga ya. Iya. Bicara soal itu olahraga ekstrim kan? Olahraga ekstrim. Salah satu olahraga ekstrim kan. Kalau menurut gue juga ada sih satu atlet yang udah pensiun, tapi dia yang cukup berprestasi, bukan cukup lah, disebutnya bahkan sebagai ratunya dari olahraga ekstrim. Salah satunya tuh wushu. Oh, wushu ya. Wushu ya, emang mungkin tidak secara langsung ya ekstrim pedang-pedangan mengenai fisik, bukan. Tapi kan gerakan-gerakannya itu kan membutuhkan kelenturan yang bagus kan dari tubuhnya. Nah, Harus elastis mungkin. ya, nah salah satu Kartini yang menurut gua wah banget dari wushu itu ya Lin Svetpok. Siapa lagi kan? Bahkan dia disebut sebagai Ratu Wushu. Ratu Wushu di Indonesia. Terus itu sepanjang karirnya saat masih kan dia udah pensiun ya. Sekarang udah pensiun, tapi sewaktu dia masih berkarir sebagai seorang atlet wushu tuh dia banyak meraih gelar, bro. Gelar prestasi minimal tuh sejak 2009 ikut wushu, dia telah meraih 5 gelar medali emas. 5 gelar medali emas, 3 medali perak dan 1 medali perunggu. Dan kalau boleh berkata lebih lanjut, medali emasnya itu semuanya didominasi dari sektor Tolo Taiji Chuan. Nah, jadi kan di wushu itu ada beberapa sektor kayak Tolo Taiji Chuan, Tolo Taiji Jian gitu kan. Nah, si Lin Svetpok ini kebanyakan meraih medali emas itu dari Tolo Taiji Chuan. Dari itu. Nah, dari sektor itu. Ini, Bang, selanjutnya ada juga, Bang, Kartini muda dari cabang olahraga karate, Bang. Oh iya, siapa itu? Namanya Maya Seva. Oh, apa prestasinya? Prestasinya tuh dia salah satu atlet karate asal DKI Jakarta kan. Pada 2016 tuh dia berhasil meraih medali emas dalam PON. Oke. Selanjutnya pada ajang yang baru-baru ini nih, ajang SEA Games di Filipina kemarin tahun 2019. Oh iya. Dia tuh berhasil meraih medali perunggu untuk kontingen karateka Indonesia di sana. Mengharumkan Indonesia di kancah internasional lewat SEA Games. SEA Games ya. Masih muda, cantik dan berprestasi, Bang. Oke. Jadi itu adalah Kartini olahraga menurut gue ya. Iya. Ya, begitu juga sih menurut gue ya. Jadi ada beberapa faktor yang kenapa kita ya menempatkan mereka sebagai para Kartini olahraga. Ya, mungkin masih banyak wanita-wanita lain berprestasi yang belum kita sebutkan, Bang. Nah, tapi kan itu pendapat pribadi ya, opini masing-masing setiap orang gitu. Jadi ya itu aja sih menurut gue para Kartini Indonesia dari cabang sektor olahraga. Semoga para wanita terus maju dan mereka dapat menjadi role model untuk para wanita-wanita Indonesia lainnya untuk terus melakukan hal-hal positif yang dapat membanggakan Indonesia lah ya. Dan terus melahirkan Kartini modern, Bang, di masa akan datang. Di sektor olahraga tentunya. Sektor olahraga. Begitu gua Bayu. Gua Andri. Salam G-Sport.